Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari, SPD MPD. Materi selanjutnya yaitu peluang. Ini pertemuan kedua mengenai peluang. Peluang suatu kejadian, ya. Dalam setiap percobaan akan selalu ada hasil percobaan di mana ruang sampel atau ruang dinotasikan dengan S. S ini artinya keseluruhan suatu kejadian. Setiap unsur dalam ruang sampel S dinamakan titik sampel. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel dan didefinisikan sebagai himpunan hasil dari hasil yang diperoleh dalam suatu percobaan. Biasa notasi kejadian dinotasikan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Jika suatu kejadian A dapat terjadi dengan K cara, sedangkan semua kemungkinan dari hasil percobaan dapat dijadikan dengan N cara, maka peluang dari kejadian A dinotasikan P anggota A adalah, P anggota A itu K nya itu kan banyaknya cara, ini jumlahnya berapa, ya. Lanjut. Jika S dalam ruang sampel dari suatu percobaan dengan tiap anggota S memiliki kesempatan yang muncul yang sama dan A adalah suatu kejadian A bagian dari S, maka peluang kejadian A ditentukan oleh rumus nih, ya. Banyaknya kejadian nih, berarti sini peluang kejadian A itu sama dengan kejadian A, ya. Banyaknya kejadian A dibagi seluruh kejadiannya, sampelnya ini. Keterangannya anggota A, banyaknya anggota kejadian A. Nah, N ini bisa N kecil ya ini. Nah, ini banyaknya anggota ruang sampel. Nah, anggota ruang sampel. Lanjut. Contoh soal dan pembahasan. Nah, ini contoh soal dan pembahasannya. Yang tadi kan soal, ini. Nah, sekarang soal pembahasannya. Nah, soal pembahasan. Jika suatu dadu dan sekeping mata uang dilempar bersama-sama satu kali, maka muncul peluang A. Gambar bilangan ganjil, gambar dan bilangan ganjil. B. Angka dan bilangan ganjil. Nah, kita lihat dari tabel sini ada satu kejadiannya, itulah dadu itu ada sampelnya itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan uang angka gambar. Jadi sini dapat nih angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 dan gambar 6. Nah, ini himpunan semestanya atau uang sampelnya. Berarti di sini kita ada 12. Nah, di atas A gambar dan bilangan ganjil. Nah, yang pertama A gambar bilangan ganjil. Kenapa saya kasih gambar lagi supaya nanti bisa dideteksi lagi, ya, supaya lebih enak kita nanti nyatu ini. Nah, gambar dan bilangan ganjil. Yang otomatis gambar adalah di sini adalah G1, G2, G3, G4, G5, G6. Tapi yang diminta adalah bilangan ganjil saja. Berarti 1, 3, 5. Berarti G,1, G,3 dan G,5. Maka peluang kejadian anggota kejadian A-nya adalah 3. Ya. Nah, peluang muncul gambar dan bilangan ganjilnya pada tabel atas adalah peluang kejadiannya, yang kejadian sekarang anggota. Nah, ini peluangnya, maaf, ini peluangnya, dan ini kejadian A-nya, yaitu yang tadi adalah gambar dan bilangan ganjil, itu ada 3, dan ini ruang sampelnya
semua kejadiannya 12, berarti 3/12 sama dengan 1/4. Nah yang B itu angka dan bilangan genap. Angka dan bilangan genap itu angka itu ada A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Nah, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Angkanya di situ ada sini bilangan genap. Bilangan genap otomatis yang kalau dari angka adalah 2, 4 dan 6, berarti A2, no, A4 dan A6, berarti anggota bilangan B nya sama dengan 3, A2, A4, A6 adalah 3, berarti peluang kejadian B nya nih, saya ganti dulu ya peluang kejadian B nya, saya ganti dulu. Nah, peluang kejadian B nya banyaknya anggota B dan ruang sampelnya. Karena anggota B nya ada 3/12 berarti 1/4 ya. Lanjut. Nah yang ini contoh soal lagi nih. Nah kotak A dan kotak B masing-masing berisi 10 buah lampu. Setelah diperiksa ternyata pada kotak A terdapat 2 lampu rusak dan pada kotak B terdapat 1 lampu rusak. Dari kotak masing-masing kotak diambil 1 lampu secara acak. Peluang terambilnya sebuah lampu rusak. Nah ini kita lihat ada 2 kotak A dan kotak B. Nah ini kotak A ada 10 lampu, yang rusak 2. Jadi kalau misalnya ada 10 lampu yang rusak 2, sisanya tinggal 8. Kotak B ada 10 lampu yang rusak 1, nah sisanya adalah 9. Maka peluang terambil lampu yang rusak, nih yang rusak ini, berarti ini yang rusak kotak yang rusak ya. Peluang terambilnya lampu rusak 2/10 yang rusak ya. Dan di sini kan dua-duanya. Dan ini 8/10. Ini dari kotak A ya, ini kotak A dulu. Peluang terambilnya saya ulangi, dari kotak A terambil sebuah lampu pertama supaya tidak bingung. Peluang yang terambil yang rusak dari kotak A itu yang rusak ada 2, berarti 2/10. Yang benar yang baik itu ada 8, berarti 8/10. Ini untuk kotak A. Yang kotak B, nah yang kotak B peluang dari kotak B diambil sebuah lampu. Peluang yang terambil lampu rusak dan baik ya. Kalau kita lihat sebalik lagi tadi, nah kotak B itu 10 lampunya, yang rusak 1, yang baik 9. Nah 10 sama 1 sama 9 rusak, berarti rusaknya 1, yang jumlah semuanya 9. Yang rusak peluang terambil lampu baik, yang baik 9, yang seluruhnya ada 10. Nah dari dari dua lampu yang terambil, apa sih 2 lampu, yaitu kotak A dan kotak B, salah satu rusak. Ini berarti ada 2 kemungkinan. 1, lampu dari kotak A rusak, lampu dari kotak B baik. Nah peluang terambilnya lampu A rusak dan lampu B rusak, berarti kalau kita lihat dari 2/10 dikali 9/10, yang ini rusak dengan kotak A rusak ya. Kalau kotak A rusak tadi kan kita lihat di sini. Nah nih kotak A rusak, berarti kita nih kotak A rusak nih, kotak A rusak 2/10. Nah 2/10, kotak B baik 9/10. 2 kali 9 18, 10 kali 10 100. Peluang yang terambilnya kotak A rusak dan lampu dari kotak B baik. Nah terus
lampu dari kotak A baik dan lampu dari kotak B rusak. Nah, peluang terambilnya lampu A baik dan lampu B rusak. Nah, ini peluang terambilnya. Yang tadi kejadian pertama, ini kejadian kedua. Kalau kita lihat dari kotak kotak A baik, kalau kita balik lagi yang tadi, nah kotak B baik itu, kalau kotak B baik berarti 9/10. Kita lihat, nah 9 per kotak A baik ya, kotak A baik, kotak, nah ini kotak B, kotak A baik, kotak A baik itu 8/10 ya. Berarti kita ganti nih, 8/10 nih benar. Kotak B, kotak A baik, kotak B rusak. Nah ini kotak A, kotak B rusak. Nih 1/10. Kita lihat, nah berarti 8 kali 1 8, 10 kali 10 100. Dengan demikian peluang terambilnya dua lampu dengan salah satu lampu rusak berarti P1 tambah P2. P1 nya tadi, nah ini P1 nya 18/100 ditambah P2 nya 8/100. 18 tambah 8 26, 20/100. Ini bisa diseranakan juga, dibagi 2, ini bisa diseranakan, kita lihat sederhana, diseranakan 26 dibagi 2 berarti di sini 13 ya, 50. Nah di sini berarti 13/50 ya, ini diseranakan. Nah 13/50. Lanjut. Nah sekarang soal ketiga. Sebuah kotak berisi 3 bola hijau dan 7 bola merah secara acak. Nah diambil 2 bola dari kotak dan maka tentukan peluang 1 terambil bola warna hijau dan 2 terambil bola warna merah. Pembahasannya, banyaknya bola yaitu karena di sini ada 3 bola hijau dan 7 bola merah, berarti 3 ditambah 7 adalah 10 ya kan. Secara acak, nah di sini secara acak diambil 2 bola dari kotak, maka tentukan peluangnya. Nah 2 bola akan diambil secara acak, banyak cara untuk diambil 2 bola dari 10 bola tersedia adalah menggunakan kombinasi 2 unsur dan 10 unsur. Berarti C sama dengan 10,2. Nah berarti pakai kombinasi. Nah, karena ini udah kelihatan ya. Ini ruang sampelnya bola hijau dan bola merah 10 faktorial, diambilnya 2. Ini Kak, terambil bola merah 1, terambil terambil bola merah bola berwarna hijau 2 ya. Hijau berarti 10 faktorial per 10 kurang 2 dikali 10 kurang 2 faktorial kali 2, 10 di sini 10 kurang 2 8 faktorial, 2 faktorial 10 kali 9 kali 8 faktorial, 8 faktorial. Ini bisa coret nih coret 1 ya. Ya hasilnya 10 kali 9 dibagi 2, 2 kali 1, 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 5, 5 kali 9 45. Jadi anggota rong sampelnya 10 kombinasi 10 sama 2 sama dengan 45. Nah yang tadi kan di situ ada itu himpunan semestanya nih. Ini himpunan semestanya karena dua-duanya diambil ya. Sekarang nih kita lihat
Satu, terambil bola warna hijau dan bola warna merahnya. Sekarang kejadiannya yang diminta. Kejadiannya pertama, banyak cara pengambilan 2 bola hijau dan 3 bola hijau yang tersedia dengan kombinasi 2 sama 3 unsurnya. Nah, yang tadi kan di sini yang pertama, banyak cara pengambilan 2 bola hijau dan 3 bola 2 bola hijau dan 3 bola hijau. Apa sih ini? Ini kan jumlah seluruhnya yang diambil 2. Berarti kombinasi 3 sama 2. Berarti 3 faktorial, 3 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 3 faktorial, berarti 1 faktorial kali 2 faktorial. Berarti sini kita dapat 3 kali 2 faktorial, 1 faktorial, 2 coret nih. 1 berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti peluang kejadian A nya yaitu bola hijaunya itu adalah 3. Peluang terambil 2 bola hijaunya yang tadi menggunakan ruang sampelnya, peluang kejadian A nya itu anggotanya tadinya 3, ruang sampelnya adalah 45, yang tadi 3/45, 1/5. Jadi kejadian A nya, peluang kejadian A nya 2 bola hijau dari 3 bola hijau itu adalah 1/15. Yang kedua, banyaknya cara pengambilan 2 bola merah dan dari 7 bola merah. Berarti 7 kombinasi 2. 7 faktorial dalam kurung 7 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 7 kali 6 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Artinya di sini kita lihat ini kan udah coret, berarti ini 2 kali 1, 7 kali 6 dibagi 2 3, berarti langsung 7 kali 3 sama dengan 21. Di sini berarti peluang terambilnya kejadian B itu anggota bilangan B nya ini 21, ruang sampelnya adalah 45 sama dengan 7 dibagi 15, 7/15. Ini disederhanakan. Nah, yang selanjutnya yang C, frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian didefinisikan sebagai hasil kali banyaknya percobaan N dengan peluang kejadian. Frekuensi harapan A FA ya, ini berarti ini frekuensi harapannya akan muncul dari N kali percobaan dirumuskan sebagai frekuensi harapan A itu N nya itu banyaknya percobaan, yang FA nya itu peluang kejadian A nya ya, peluang kejadian A nya. Contohnya ini, pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 200 kali, frekuensi harapan muncul gambar adalah titik-titik. Logam terdiri dari angka dan gambar, berarti ada 2 angka dan gambar, kejadiannya yang muncul gambar. Kalau gambarnya cuma 1, berarti banyaknya sampelnya 1 dibanding 2. Nah, sekarang banyaknya percobaannya berarti sama dengan 200 kali, kan diminta jadi 200 kali ya. Nih 200 kali pelemparan, sebanyak 200 kali pelemparan. Nah, berarti di sini banyaknya percobaan ini ada 200 kali. Frekuensi harapannya berarti frekuensi harapan yang kejadian yang A nya tadi, frekuensi harapan FA nya atau FE nya, kita pakai FE ya, FE nya adalah banyaknya percobaan 200 kali dikali kejadian yang PA nya ini, kejadian yang ini, kejadian yang tadinya yang diminta ya, kejadian A ini, kejadian E nya yaitu setengah, berarti 200 kali setengah sama dengan 100. Yang kedua, pada percobaan melempar 2 uang logam sebanyak 200 kali, frekuensi harapan yang muncul pertama A 2 angka, B 1 angka dan 1 gambar. Pembahasannya menentukan ruang sampel dengan tabel berikut. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 2 uang logam, berarti AG.
berarti AA, AG, GA, GA, GG, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Lanjut. Nah, kalau di sini tabel ya, tadi kita sengaja saya buat lagi di sini supaya nanti bisa ditentukan. Jadi banyaknya ulang sampel adalah 4, 1, 2, 3, 4. Di sini ada AA, AG, GA, GG. Ada 4. Dua angka anggotaannya itu karena diminta dua angkanya saja, berarti ini 1 ya. 1 berarti peluang kejadian A-nya, banyaknya anggotaannya 1, ulang sampelnya 4, berarti setengah. Frekuensi harapan ya, berarti diminta kan tadi 200 lemparannya di sini. Nah, 200 lemparan. N ya, 200 lemparan berarti 200 dikali 1/4, berarti A nya, anggota A nya adalah 1, ruang sampelnya adalah 4, berarti 200 kali 1/4 sama dengan 50. Nah, sekarang saya aja buat tabel lagi. Banyak sampel dari anggotanya juga 4, tapi yang diminta satu gambar dan satu angka dan satu gambar. Satu angka dan satu gambar. Sini ada AG dan GA, berarti GA dan AG ada dua anggota. Nah, berarti peluang kejadian B nya sama dengan anggota B nya adalah 2, ruang sampelnya adalah 4, bersama dengan 2/4 atau 1/2. Berarti frekuensi harapan atau frekuensi harapannya sama dengan N kali banyaknya anggota A dibagi ruang sampelnya. N nya itu adalah 200 percobaan dikali anggota A nya itu adalah setengah, atau 1/2 kali 1/2 berarti 200 kali setengah 100. Nah, yang contoh ketiga, pada percobaan pelemparan 3 uang logam sebanyak 200 kali frekuensi harapannya muncul. Tadi 2, sekarang 3 logam. Sebenarnya bisa sampai 4 dan seterusnya, tapi saya sampai 3 uang logam saja. A, pertama yang ditanyakan 3 gambar, B 2 angka dan 1 gambar, C 2 gambar dan 1 angka, dan D 3 angka. Pembahasannya, menentukan ruang sampel dengan tabel berikut. Banyaknya sampel adalah anggota atau ruang sampelnya sama dengan 8. Di sini kita lihat sih, kita keterangannya A itu angka dan itu gambar. Kita lihat sini, AA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Nah, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti rasa ada 8. Kalau ada 3 uang logam dilempar, ada 3 kejadian, ada 8 ruang sampel. Lanjut. Nah, ini saya buat juga di atas supaya nanti kan banyaknya sampelnya 8. Ini saya buat 3 gambar, anggotanya adalah 3 gambar. 3 gambar. Ini gambarnya. Nah, saya ganti G kayak sama tapi hasil simbolnya beda. Nah, di sini 3 gambar, anggota 3 gambar, berarti yang cari 3 gambarnya saja. Cuman ada 1, yaitu sini. Makanya peluang kejadian A nya, banyaknya anggota A, yaitu yang tadi 3 gambar, banyaknya orang sampel, berarti 1/8. Frekuensi harapan sama dengan N nya itu pelemparannya tadi diminta adalah 200. Nah, kan anggota A dibagi ruang sampelnya, berarti 1/8. 200 dibagi 8 sama dengan 25. Yang kedua, 2 angka dan 1 gambar. Ruang sampel tetap sama 8. Anggota B nya 2 angka 1 gambar, AA, G, A,
GA, GAA, berarti ada 3. Berarti peluang kejadian B nya anggota B sama dengan 3, ruang sampelnya ada 8. Nah, berarti di sini N nya itu berapa kali pelemparan frekuensi harapannya dikali banyaknya anggota kejadian B dibagi ruang sampelnya. Berarti 200 dikali 3/8. 200 dibagi 8 adalah 25. 25 kali 3 sama 75. Yang ketiga, C. 2 gambar dan 1 angka. 2 gambar dan 1 angka. Anggota C nya AGG 2 gambar, GAG dan GAA ada 3. Nah, berarti anggota C nya, peluang kejadian C nya, anggota C nya 3, ruang sampelnya adalah 8. Berarti N nya ini banyaknya percobaan pelemparan itu adalah 200 dikali N anggota C, anggota kejadian C dibagi anggota ruang sampelnya. Berarti 200 dikali 3/8 sama dengan 200 bagi 8, 25. 25 kali 3 75. Nah, yang D, nah 3 gambar, berarti peluang kejadian D nya adalah 3 gambar cuma ada 1, GGG 1. Berarti peluang kejadian D, anggota D nya adalah 1, ruang sampelnya adalah 8, frekuensi harapan itu kejadiannya itu 200. 200 dibagi 1/8. 200 dibagi 1/8 ini sama dengan 200 dibagi 8 ada 25. 25 kali 1 5. Nah, wah tadi nih kita revisi dulu ya. Yang A nya 3 angka ya, 3 angka, berarti yang tadi berarti anggota A nya 3 angka. Kenapa ini? Bambi. Kamu kayaknya udah mati. Yang nyolong nih, dia nih si itu. Ini yang nyolong dia. Pelongonya enggak, bukan pelongo, yang itu Boski mana? Enggak, yang nyolong dia. Iya, Boski yang jaga. Peluang komplement suatu kejadian yang D. Misalkan A adalah suatu kejadian sembarang dalam ruang sampel S. Komplement A-nya diartikan sebagai kejadian bukan A. Dinotasikan dengan A. Bacanya ini aksennya. Kalau ada koma di atas aksen, hubungan antara A dan A aksen dan ruang sampel S adalah digambarkan dalam diagram Venn. Nah, ini dia nih.
di sini A, yang di sini bayangannya atau aksennya. Nah, dari diagram pen di samping terlihat bahwa anggota A ditambah anggota A aksen sama dengan himpunan semestanya. Anggota A ditambah anggota A aksen sama dengan himpunan semestanya. Dengan membagi suatu ruas dengan n dengan banyak anggota S, diperoleh anggota A dibagi ruang sampelnya atau himpunan semestanya ditambah anggota A aksen sama dengan anggota S-nya. Nah, himpunan semestanya, makanya di sini ini sama dengan himpunan semesta, yang sini sama dengan himpunan semesta. Jadi himpunan semesta dibagi himpunan semesta, berarti peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A aksen sama dengan 1. Berarti peluang kejadian A aksen sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Jadi jumlah peluang kejadian A dan komplemennya A aksen dan semua dengan 1. Yang sini ya. Berarti kita sini lanjut. Contoh, peluang besok pada pagi hari akan turun hujan adalah 0,46. Peluang kejadian besok tidak turun hujan adalah titik-titik. Pembahasannya, misalkan A ini, kejadian A ini besok turun hujan. Nah, peluang kejadian A nya adalah 0,46. Nah, yang A aksennya ini kejadian yang tidak turun hujan. Karena di sini yang ditanyakan peluang besok yang tidak turun hujan, berarti peluang kejadian A aksennya sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A nya, di mana peluang kejadian A nya yang ditanyakan di sini kan 1 dibagi peluang kejadian A nya, 1 dikurang peluang kejadian A nya. Peluang kejadian A nya adalah 0,46, berarti 1 dikurang 0,46 sama dengan 0,54. Jadi peluang besok tidak turun hujan adalah 0,54. Lanjut. Sebuah kartu brigade dicabut secara acak dari setumpuk kartu brigade. Peluang kartu yang tercabut yang bukan kartu as, yang A-nya, B kartu warna merah, C kartu nomor 2 sampai 10. Nah, pembahasannya, kartu as misalkan ya, kejadian A-nya ini sama dengan kejadian tercabutnya kartu as, dan A aksennya ini kejadian yang tercabut bukan kartu as. Satu set lengkap kartu brigade terdiri dari atas 52 dan 4 diantaranya adalah kartu as. Nah, maka di sini ini kan berarti peluang kejadian A nya itu kan 4/52, kartu asnya ada 4 dan seluruh jumlah kartu brigade ada 52. Berarti sini peluang kejadian yang bukan kartu brigade, yang bukan kartu as, yang bukan kartu as sama dengan sini yang peluang kejadian yang bukan kartu as. Berarti 1 dikurang 4/52 sama dengan 48/52 ya. Jadi peluang tercabutnya bukan kartu as adalah 48,52. 8,52. B kartu warna merah. Kartu warna merah. Nah, B kartu warna merah. Misalkan A kejadian tercabutnya kartu warna merah dan A aksen tercabutnya kartu yang bukan warna merah. Satu set kartu brigade terdiri dari 52. Ada 26 kartu warna merah, ya kartu warna merah.
as sampai king terdiri dari love dan wajik ya, yang orang-orang love dan wajik. Berarti sini peluang kejadian A nya 26/52. Maka peluang kejadian yang bukan kartu warna merah 1 dikurang 26/52 sama dengan 26/52. Jadi peluang tercabutnya yang bukan kartu warna merah adalah 26/52. Yang C, di sini kartu nomor 2 sampai 10. Misalkan berarti kejadian A nya tercabut kartu nomor 2 sampai 10. Yang aksennya yang bukannya terjadinya tercabutnya kartu yang bukan nomor 2 sampai 10. Satu set kartu brigade terdiri 52 kartu. Ada 36 kartu nomor 2 sampai 10 terdiri dari love, wajik, skop dan kriting. Nah, di sini berarti peluang kejadian A-nya 36/52. Nah, peluang kejadian yang bukan kartu atau bukan nomor yang dari 2 sampai 10 itu 1 dikurang 36/52, berarti 16/52 atau 4/13. Jadi peluang tercabutnya bukan kartu warna merah adalah 4/13. Peluang kejadian majemuk 1 kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Di sini 2 kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Jika A dan B saling lepas, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Jika kejadian tersebut digambarkan dalam diagram Venn, maka digambarkan seperti terlihat pada gambar yang ini. Ini himpunan semestanya, di sini anggota A-nya dan anggota B-nya. Ini bisa ya saling lepas. Jika kejadian A dan B saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah, nah ini berarti di sini peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Nah, di sini berarti 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika A dan B tidak saling lepas, maka A irisan B ya, A irisan B sama dengan tidak sama dengan himpunan kosong. A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong. Jika kejadian tersebut digambarkan dalam diagram Venn, maka digambarkan diagram seperti digambar di bawah ini. Nah, ini himpunan semestanya. Di sini ada dia nyatu ya, dia saling lepas, dia nempel, atau di sini ada irisannya ya, irisan kalau nanti di pelajaran SMP. Jika kejadian A dan B tidak saling lepas, maka peluang kejadian A atau B gabungan kayak tadi sama B gabungan A gabungan B sama dengan, nah kalau tidak saling lepas nanti hubungannya dengan irisannya. Berarti di sini ada irisannya nih. Kalau tadi nggak ada irisan, anggota A tambah anggota B dikurangi irisannya, irisan A koma irisan A irisan B. Nah, contoh 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama, peluang muncul jumlah mata dadu 5 atau 7, jumlah mata dadu 9 atau 10. Pembahasannya tabel ruang sampel 2 dadu percobaan. Nah, terlihat pada tabel banyaknya ruang sampelnya adalah 36. Di sini ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Semua jadi 1 sampai 66 adalah ruang sampelnya adalah 36 ya. Kita lihat di sini lanjut yang jumlah dadu A, jumlah dadu 5 atau 7. Nah, di sini kita lihat di sini jumlah dadu 5 atau 7. Bahwasanya tabelnya ini berarti ini ada 30 sampel. Kita lihat. Nah, di sini pada tabel samping tabel yang tadi, misalkan A kejadian muncul mata dadu berjumlah 5, B kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Yang A nya ini yang berjumlah 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Berarti ada 4 anggota. Di sini kejadian B nya 1, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Maka anggota B nya adalah 6. Bahwa muncul munculnya mata berjumlah 5 tidak terjadi secara bersama-sama dengan munculnya mata dadu berjumlah 7. Kemudian dengan demikian A dan B adalah kejadian saling lepas. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 dan 7 kita lihat di sini, berarti ini irisan B nya ya. Berarti langsung saja peluang kejadian A irisan B sama dengan kejadian A tambah kejadian B, 4/36 ditambah 6/36, berarti 10/36 atau 5/12. Nah, jumlah mata dadu yang B nih, jumlah mata dadu 9 atau 10. Pembahasan tabel ruang sampel 2 mata dadu. Nah, nih untuk cek aja ya. Nah, nih pada tabel samping misalkan A kejadian muncul mata dadu berjumlah 9 dan B kejadian muncul mata dadu berjumlah 10. Yang berjumlah 9, 36, 45, 54, 63. Jadi anggotanya adalah 4. Yang berjumlah 10, 46, 55, 63. Maka anggota bulan B nya 3. Bahwa munculnya mata dadu berjumlah 9 tidak terjadi secara bersamaan dengan muncul mata dadu berjumlah 10. Dengan demikian A dan B adalah kejadian saling lepas. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 9 atau 10 adalah peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, berarti 4/36 ditambah 3/36 sama dengan 7/36. Yang kedua, kejadian saling lepas saling bebas dan bersyarat. Dua di kejadian A dan B terjadi secara berurutan dikatakan saling lepas saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Apabila A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B adalah, nah ini gabungan. Berarti P gabungan P irisan B dan P peluang kejadian A dikali P peluang kejadian B. Dua kejadian A dan B terjadi secara berurutan dikatakan dua saling bebas bersyarat apabila A mempengaruhi peluang kejadian B. Apabila A dan B adalah dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dan B adalah yang B, dua kejadian A dan kejadian B terjadi secara berurutan dikatakan tidak saling lepas tidak saling bebas bersyarat apabila kejadian A mempengaruhi peluang kejadian B. Apabila A dan B adalah dua kejadian bersyarat, maka peluang terjadinya kejadian A dan B adalah P A gabungan B sama dengan irisannya, maaf, A irisan B sama dengan P
anggota P kali P gabungan per, atau yang bisa disebut per A ya, per kejadian A. Catatannya, P irisan B itu berarti peluang kejadian A secara berurutan P B per A berarti peluang terjadian B setelah kejadian A. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 3 kelereng putih dan 5 kelereng merah. 2 kelereng diambil satu demi satu dengan pengambilan. Peluang terambilnya kelereng putih kemudian kelereng merah adalah titik-titik. Banyaknya kelereng, di situ ada 3 sama 5 ya kan, 3 dan 5, 3 dan 5. 3 sama 5 8 ya, 8, 3 dan 5, 3 tambah 5 8, berarti ruang sampelnya ada 8. A, kejadian terambil kelereng putih anggota A adalah 3. Terjadinya terambilnya kelereng putih, kelereng merah anggota B sama dengan 5. Nah, lanjut di sini. Di sini berarti, nah, jika 2 kelereng diambil satu persatu dengan pengambilan, maka kejadian tersebut akan terjadi saling bebas. Saling bebas. Peluang terambil kelereng putih kemudian kelereng merah adalah, berarti di sini yang seperti tadi, P irisan B berarti anggota P dikali anggota B, berarti 3 per 8 dikali 5 per 8, 3 kali 5 15, 8 kali 8 64. Soal yang kedua, peluang siswa A dan siswa B lulus SBMPTN berturut-turut adalah 0,92 dan 0,94. Peluang siswa A lulus SBMPTN dan peluang B tidak lulus SBMPTN. Peluang siswa lulus 0,92, berarti di sini kejadian P-nya sama dengan 0,92. Peluang siswa lulus 0,94, berarti peluang kejadian B-nya 0,94. Berarti di sini P peluang kejadian B aksennya 1 dikurang B, berarti peluang kejadian B-nya yang tidak lulus, berarti karena di sini yang cari B ya, berarti yang tidak lulusnya berarti 1 dikurang 94, jadi 0,06. Nah, lulus atau tidak lulus siswa B tidak dipengaruhi oleh lulusan atau tidak lulusnya siswa A. Ini berarti kejadian lulusnya siswa A dan tidak lulusnya siswa B adalah kejadian saling bebas, tidak ada pengaruh. Dengan demikian peluang lulus A dan B tidak lulus di sini berarti kan tadi peluang A irisan B ya, A irisan B aksen sama dengan kejadian A dikali B aksennya. Tadi yang A nya itu kan 0,94, yang B aksennya 0,06, berarti 0,0552 atau 0,0 kalau dibulatkan 56 ya. Nah, yang kedua, sebuah kotak berisi 4 buah kelereng putih dan 3 buah kelereng hitam. Pada pengambilan 2 kali berurutan tahap pengambilan, peluang untuk mendapatkan sebuah kelereng hitam pada pengambilan pertama dan sebuah kelereng hitam lagi pada pengambilan kedua. Pembahasannya, banyaknya kelerengnya itu berarti 4 sama 3 ya, tadi 4 dan 3 sama dengan 7, berarti ruang sampelnya 7. Karena pengambilan tanpa pengambilan, maka peluang terambil kelereng hitam pada pengambilan kedua dipengaruhi oleh terambilnya kelereng hitam pada pengambilan pertama. Banyak kelerengnya hitam adalah 3. Misalkan A kejadian terambil kelereng hitam dan
peluang hitam pada pengambilan pertama anggota A. 3 berarti jadi peluang pengambilan A sama dengan 3/7. Karena kelereng yang telah terambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan, maka banyak kelereng dalam kotak kelereng adalah 6 buah, terdiri dari atas 3 kelereng putih dan 2 kelereng hitam. Nah, yang B ini, B per A ini atau B garis A ini terjadi terambil kelereng hitam ini pada pengambilan kedua setelah pengambilan kelereng hitam pada gambar pertama. Nah, di sini kan anggota B garis A ini itu 2 dan ruang sampelnya adalah 6. Berarti P garis A itu anggotanya adalah 2/6 sama 3/4, 1/3. Peluang terambil kelereng hitam pada pengembalian pertama dan kedua. P ini peluang A irisan B sama dengan anggota A kali P B garis A. Nah, ini berarti 3/7 dikali 1/3. Ini coret saja 1/7 atau sama dengan 0,14. Nah, 0,14. Nah, dukung channel ini, jangan lupa di video like, subscribe, komen, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.